coba bayangin kalau lu pikiran lu dikontrol oleh sebuah pihak tertentu yang menginginkan yang ingin mengendalikan hidup lu, perilaku lu. Memori lu dihapus atau lu bisa juga dibikin kepribadiannya berubah. Berarti dirubah total. Betul, semua dirubah ya. total dan pokoknya lu dikendalikan. Wah gila sih. Bayangin kalau itu terjadi di diri lu atau orang yang lu sayangin atau di negara kita Indonesia atau di dunia ini. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Oke, sekarang di meja kita ada dua benda bantuan. Ada dua bantuan karena ini memastikan bahwa info yang kita dapatkan itu tidak asal-asalan. Iya. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang menurut gue mungkin mengerikan ya. Iya. Karena lu coba bayangin kalau lu pikiran lu dikontrol oleh sebuah pihak tertentu yang menginginkan yang ingin mengendalikan hidup lu, perilaku lu. Memori lu dihapus atau lu bisa juga dibikin kepribadiannya berubah. Berarti dirubah total. Betul, semua dirubah ya. total dan pokoknya lu dikendalikan. Wah gila sih. Bayangin kalau itu terjadi di diri lu atau orang yang lu sayangin atau di negara kita Indonesia atau di dunia ini. Ngeri. Lu bayangin kira-kira seserem apa hal yang bakal terjadi. Nah. Kalau kalian penasaran apa yang akan kita bahas, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. tadi kan gue udah bilang gimana rasanya kalau pikiran kita itu dikontrol. Saudara kita dikontrol, keluarga anak kita ya dikontrol atau presiden kita dikontrol itu misalnya ya. Jadi zaman dulu, bukan zaman dulu amat sih. Iya. Waktu zaman perang dingin, Dit, ada yang namanya sebuah proyek rahasia dari Badan Intelijen Amerika yang namanya CIA ya. Amerika punya. Kalian pasti udah sering dengar nih, orang banyak banget yang bahas tentang proyek ini yang namanya Proyek MK Ultra. Nah, MK Ultra ini ada sebenarnya proyek rahasia yang dijalankan oleh CIA. Betul. Ya kan? Yeah. Nah, di proyek ini ada karena Amerika ini kayak curiga atau suzon sama negara-negara seperti Sabri namanya Uni Soviet. Jadi gini, waktu perang dingin itu kan sebenarnya Amerika ingin memberantas komunis, ya kan? Karena dia benci komunis. Dan dia melakukan banyak hal lah si Amerika. Salah satunya dia mencurigai negara-negara blok Soviet, Uni Soviet, ada Cina, Korea Utara itu melakukan pengendalian pikiran kepada tentara Amerika yang ditawan di sana. Iya, betul. Ya, karena gini, jadi ketika ditawan tentara Amerika tiba-tiba nih mereka seperti kehilangan akal dan menghina negara mereka, which is Amerika itu. Iya, betul. Jadi mereka menghina negara mereka, padahal kan nggak mungkin banget, mereka kan berjuang nasionalis kan, negara segala macam. Tapi kok bisa? Makanya Amerika mencurigai bahwa negara-negara blok Soviet ini, negara-negara tadi yang gue bilang, Uni Soviet, China atau Korea Utara, itu melakukan pencucian otak, dibilang seperti itu. Nah, selama puncak perang dingin 1950-an sampai 1960 tuh terjadi settingan tahunnya ya. Jadi AS dia kan khawatir akhirnya dia direkturnya CIA namanya Alan Dulles itu setuju. Dia menyetujui bahwa oke, kalau gitu kita juga bikin deh proyek pengendalian pikiran yang dinamakan MK Ultra. Jadi awalnya dia ingin melawan musuh yang blok Soviet itu tadinya. Tapi lama kelamaan ternyata
malah keterusan dia. Jadi ketagihan. Jadi kayak makin penasaran. Iya. Akhirnya tujuan yang tadi untuk melawan musuh, akhirnya mereka teruskan karena mereka ingin bisa mengendalikan pikiran manusia. Luar biasa jahatnya. Gitu. Nah, di program ini nih mereka melibatkan pertama sekitar 150 orang eksperimen manusia yang melibatkan obat-obat psikedelik, kelumpuhan, dan terapi kejut listrik. Bener banget. Nih. Jadi 150 orang itu ada yang tahu kalau dia jadi subjek eksperimen, ada yang nggak tahu sama sekali deh. Ya, jadi mereka kayak dicekokin gitu. Misalnya mereka lagi minum, tiba-tiba dikasih obat psikedelik atau yang namanya obat LSD. Lu tahu nggak LSD itu apa? LSD ini kepanjangannya ini agak susah nih ngomongnya nih. Lysergic acid diethylamide. Yes, sorry banget nih kita bukan dokter kalau kita salah baca ya mohon maaf ya. Jadi LSD itu merupakan narkotika. Atau sintetis. Iya, narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput, gandum dan biji-bijian. Jadi apa yang terjadi kalau orang minum LSD ini? Jadi ini orang akan kehilangan kesadarannya. Ketika dia bisa berhalusinasi juga ketika mengkonsumsi LSD dalam dosis tertentu. Sebenarnya ini dilarang untuk digunakan, tapi saat project MK Ultra itu LSD sering digunakan untuk bahan percobaan itu. Iya, betul. Gitu. Ya, apa yang di efeknya itu dia merangsang produksi serotonin di korteks dan struktur dalam otak. Ya, jadi langsung nyerang ke otak dengan mengaktifkan reseptor serotonin. Ya, ini dia membuat kita bervisualisasi. Jadi kita kayak menghayal, kita melihat visual-visual yang aneh-aneh dan akhirnya kita kayak kehilangan akal gitu. Sama kayak ini nggak sih kalau di Indonesia nih ya? Kecubung ya mungkin kayak gitu. Bisa kan jadi orang berhalusinasi. Jadi orang-orang jadi halu. Nah, ketika dihalu ditanamkanlah paham-paham bukan paham-paham ya, kayak dicekokin secara psikologis. Betul, kayak misalnya lu adalah pembunuh gitu-gitu. Lu harus bunuh diri misalnya gitu. Nah, namanya orang lagi kehilangan kesadaran, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang ditanamkan saat mereka tidak sadar itu. Iya, tuh. Jadi itulah yang dilakukan di Project MK Ultra ini. Gitu. Nah, ini ada lagi nih Bri, ada operasi klimaks tengah malam untuk eksperimen MK Ultra. Betul, gimana tuh? Jadi operasi klimaks ini adalah mempekerjakan wanita malam untuk memikat orang-orang yang tidak curiga untuk diajak ke rumah aman untuk menjadi CIA untuk jadi bahan percobaannya. Betul. Jadi orang-orang yang tidak tahu menahu diundang sama wanita malam itu, akhirnya dicekokin dah. Betul, mereka dimasukkan ke sebuah ruangan aman, rumah aman. Disebut rumah aman. Ada kaca yang dari dalam nggak bisa lihat keluar. Apa tuh namanya? Dari luar bisa kelihatan ke dalam. Jadi satu arah. Ya betul. Jadi orang yang di luar itu memperhatikan perilaku orang yang jadi jadi korban objek eksperimen itu ketika diberikan obat-obatan itu. Ya, jadi intinya mereka dipikat sama pelacur-pelacur itu untuk ikut mereka. Bagi yang mau ikut langsung dijadikan subjek eksperimen. Nah, itu dia. Tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari. Ya, karena mereka sudah otaknya sudah kedistraksi sama wanita malam itu. Ya, Bri. Ngeri banget gitu. Nah, ada juga fenomena kematian Frank Olson. Frank Olson ini adalah ilmuwan yang konon katanya menjadi korban MK Ultra. Jadi dia itu sebenarnya Frank Olson ini bekerja untuk CIA. Ya. Jadi waktu itu CIA punya ada acara dan ada acara party gitu lah. Tiba-tiba minumannya si Olson ini dibubuhi LSD. Koktail dia. Betul, di minuman koktail ya. Dibubuhi LSD dan akhirnya beberapa hari kemudian tanggal 28 November Olson jatuh hingga tewas dari jendela kamar di hotel New York City dalam diduga bunuh diri. Dari lantai 10. Itu Itu dugaannya bunuh diri, tapi betul. Sampai sekarang kita belum tahu. Iya, karena dari hasil otopsi ternyata tim forensik berkata dia menemukan luka benda tumpul di badannya Olson. Jadi diduga dia dibunuh dulu sebelum loncat gitu. Nah, dari hasil otopsinya ini Olson Olson mungkin dikatakan telah bunuh diri oleh CIA terkait proyek rahasia MK Ultranya. Nah, setelah proses hukum
yang berkepanjangan, keluarga Olson mendapatkan kompensasi penyelesaian masalah sebesar $750.000 atau setara dengan 10,7 miliar di tahun 1953. Dikasih uang tuh keluarganya. Dikasih uang dan menerima permintaan maaf pribadi dari Presiden Gerald Ford dan Direktur CIA saat itu William Colby. Ya, jadi sebenarnya ya si MK Ultra ini juga bukan cuma konspirasi. Ini beneran diakui oleh CIA bahwa dia memang benar-benar melakukan eksperimen tersebut di tahun 1970-an. 73 ya. Nah, jadi yang mengakui siapa tuh? Yang mengakui si itu si siapa namanya direktur CIA-nya ya kan yang bernama Richard Helms, bukan direktur yang sebelumnya tuh. Akhirnya tadi kan gue udah bilang kalau ternyata MK Ultra itu bukan cuma konspirasi aja yang tidak terbukti kebenarannya. Ternyata pada tahun 1975, Frank Church menemukan bahwa dia akhirnya menginvestigasi bahwa CIA telah melakukan eksperimen ilegal terhadap warga negaranya sendiri. Ya tadi kan korbannya tuh nggak cuma rakyat-rakyat, bahkan tentara segala macam. Pokoknya ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ribuan dokumen MK Ultra dihancurkan untuk menghapus jejak tadinya. Tetapi beberapa masih tersisa. Akhirnya terkuaklah bahwa benar-benar CIA melakukan Project MK Ultra ini. Fakta-fakta mengerikan pun terungkap. Obat-obatan psikedelik diberikan tanpa izin, individu mengalami trauma psikologis ekstrim, dan beberapa bahkan sampai kehilangan nyawa mereka. Gitu. Dan CIA ngaku, dia mengklaim bahwa MK Ultra memang mereka lakukan pada tahun 1950-an itu dengan sampai 1960-an. Tapi dihentikan di tahun 1973 menurut CIA. Karena kata CIA project itu adalah kegagalan besar. Jadi menurut mereka ini gagal dan kita sudah berhenti kok. Iya memang kita lakukan tapi kita sudah hentikan. Tapi lu percaya nggak Dit? Kira-kira bisa aja nggak? Bisa aja nih. Ini kan gue bisa aja berimajinasi berasumsi. Bisa aja itu sebenarnya proyeknya gak berhasil. Tapi disembunyikan. Karena tujuannya ini bisa jadi senjata rahasianya mereka. Senjata rahasia apa tuh namanya? Senjata biologis bukan ya? Iya bisa jadi. Yang menggunakan obat-obatan untuk mengalahkan musuh. Misalnya ada tentara musuh nih, tinggal dikasih aja obat LSD, mereka langsung mabok. Mereka langsung gampang dikendaliin. Bisa aja. Karena ini dia bilang sudah dihentikan, tapi kita nggak pernah tahu. Bisa karena mereka banyak rahasianya. Benar. Dan katanya nih ada banyak artis-artis Hollywood yang konon katanya merupakan korban MK Ultra. Contohnya siapa tuh deh? Contohnya yang pertama adalah Britney Spears, ya. Jadi tanda-tandanya kenapa dia dicurigai sebagai korban MK Ultra adalah dia memiliki perilaku yang tidak stabil pada tahun 2007. Ya salah satu contohnya adalah dia mencukur kepalanya sendiri di depan umum. Dia botakin gitu ya? Rambutnya kan. Terus di beberapa wawancara juga dia menunjukkan perilaku yang aneh. Dia berbicara seperti ia sedang dikendalikan oleh sesuatu atau seseorang gitu ya. Lalu tiba-tiba dia jadi hilang ekspresi ketika diwawancarai. Ada juga penggemar-penggemarnya yang percaya bahwa dia dikontrol oleh industri melalui program mind control atau MK Ultra ini. Gitu. Nah, dalam satu wawancara Britney pernah membeku sejenak, mirip dengan efek trigger programming yang diduga digunakan dalam MK Ultra itu ya. Ya, jadi kayak seperti brain freeze gitu, mereka tiba-tiba ngeblank gitu ya. Yang kedua kayaknya West ya. Dia pernah mengatakan di panggung bahwa industri musik ini dikendalikan oleh oleh kekuatan gelap. Ya, dikendalikan oleh kekuatan gelap. Dan dia juga pernah mengalami gangguan mental dan dirawat di rumah sakit setelah mengkritik para elit Hollywood. Wah gila juga itu ya. Nah setelah kembali dari perawatannya itu, dia seperti mengalami reprogramming. Jadi kayak dia kepribadiannya di-restart gitu, kayak jadi pribadi yang beda gitu. Ya. Jadi mungkin dia adalah salah satu korban dari MK Ultra. Yang ketiga, ya ada Jim Carrey ya. Berubah drastis dari aktor komedi kan. Lu pasti sering dong nonton film dia ya. Film-film komedi dia kocak banget Jim Carrey itu. Jadi seorang yang sering berbicara soal konspirasi dan dunia rahasia Hollywood. Bayangin dari orang ngebanyol mulu jadi ngomongin konspirasi. Dalam sebuah wawancara dia menyebut bahwa banyak figur publik yang dikendalikan oleh kekuatan besar.
Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati. Gila, ngeri banget sumpah, Hollywood ngeri banget. Emang. Sering menunjukkan simbolisme Illuminati juga. Iya, itu paling sering tuh Hollywood tuh. Gitu, jangan-jangan dia dicuci juga otaknya. Mungkin ya. Dengan program MK Ultra itu. Mungkin. Bayangin dari orang yang ngelucu tiba-tiba jadi ngomongin serius. konspirasi Gitu. Nah, yang keempat ada Amanda Bynes. Jadi dia pernah mengalami gangguan mental yang tiba-tiba di awal tahun 2010. Termasuk bicara tentang ada suara-suara yang berbicara di kepalanya. Ya, dia juga sering menyebut bahwa dia dikendalikan oleh seseorang yang nggak kelihatan. Dia merasa gitu. Dia dikendalikan oleh seseorang yang tidak kelihatan dan akhirnya dia menjalani perawatan mental. Dan setelah dia selesai dalam treatment itu, kesehatan mentalnya, dia menjadi pribadi yang berbeda. Apakah ini dia bagian dari korban MK Ultra? Nah, yang terakhir, ini terkenal banget anehnya. Siapa tuh? Lady Gaga. Ya, dia kan ikonik banget tuh orangnya. Banyak video musiknya memiliki simbolisme yang mirip dengan MK Ultra seperti tema alter ego dan simbol butterfly monarch. Dalam beberapa wawancara dia mengaku mengalami perubahan identitas di panggung, mengklaim pernah kehilangan ingatan dan dia kehilangan beberapa memori di hidupnya. Nah, Gaga pernah menyebut bahwa dia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh industri musik dan sering berbicara tentang trauma yang berhubungan dengan ingatan yang dihapus atau diambil. Jadi itulah kelima artis Hollywood yang diduga menjadi bagian dari MK Ultra. Bayangin. Jadi gila itu juga ya, apa namanya? Bisa gitu ya mereka itu ya. Dan ya menurut gue ini mungkin benar aja. Jadi kayak di industri musik itu kan di banyak teori-teori yang menyebut kalau ada elit global yang menguasai industri musik. Kenapa? Karena musik itu media yang paling gampang untuk dicerna atau menyebarkan sesuatu apapun dalam lirik lagu itu ada teori namanya sublimasi. Jadi orang nggak sengaja mendengar sebuah entah pesan atau arahan melalui musik yang entar membuat dia berperilaku sesuatu. Jadi menurut gua industri musik itulah adalah alat yang paling mudah untuk menyebarkan entah apapun itu yang ingin mereka sebarkan para elit-elit global itu. Kalau lu gimana nanti? Apa itu tadi gue bilang? Enggak, maksudnya selama lu bermusik itu gimana? Ya kalau gue bermusik sih kan maksudnya lu tetap biasa aja sih kalau menurut? Kalau gue sih masih biasa-biasa aja ya. Biasa aja ya? Ya gue normal aja ya? Ya gue sih nggak tahu, kan kita nggak pernah sadar kalau kita sudah dikontrol. Iya kan? Dia aja nggak tahu. Bener kan? Mungkin aja gue sudah dikontrol, tapi enggak ya. Gue berharap gue dilindungi oleh yang maha kuasa gitu ya. Iya, maksudnya tapi gitu kan. Intinya nggak ada orang yang sadar kalau itu dikontrol. Sudah dikontrol. Mungkin aja kita melalui musik yang tadi gue bilang ya, artis-artis penyanyi besar itu telah dikendalikan oleh elit global untuk menyebarkan pesan rahasia melalui musik mereka gitu. Bisa aja. Tapi kan bisa juga enggak kan. Namanya juga konspirasi gitu. Tapi yang jelas MK Ultra ini memang sudah terkonfirmasi sudah CIA, sudah diakui bahwa mereka memang benar adanya melakukan project tersebut. Gitu. Project gila. Tapi gue setuju sama omongan lu yang tadi lu bilang. Dia akhirnya ngaku juga gitu. Seandainya nggak ngaku, ini bakal jadi berita yang terus-menerus ada gitu. Iya, terus jadi konspirasi, terus jadi teori yang tidak terjawab. Betul. Tapi kan tadi gue bilang, walaupun dia udah ngaku, masih tetap ada pertanyaan. Ini bener apa enggak? Ini bener nggak? Dihentikan proyeknya, jangan-jangan masih lanjut. Nah, tetap aja kita nggak percaya. Tahu, benar. Gitu deh. Gitu. MK Ultra. Nah, kalau kalian punya
info-info yang tadi kita kelewat misalnya nggak kebahas sama kita, boleh deh kalian komen di bawah, tambahin nih. Atau kira-kira ada teori konspirasi yang seru yang bakal seru buat kita bahas berdua, juga komen di bawah gitu ya. Jangan lupa share, like dan komen supaya kita tetap semangat bikin video-video dan kita juga bisa ngundang narasumber yang mau bercerita tentang pengalaman horor atau kalian pernah kontrol pikirannya gitu, mau cerita pengalaman pribadi boleh. Kita boleh klik link di bawah atau boleh follow Instagram kita nih di sini. Bukan follow, DM juga boleh. Di follow juga boleh sih. Iya, harus follow. Ya, boleh DM di kita di sini, nanti kita hubungi kalian. Gitu. Terima kasih sudah menonton kita. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.